sebuah bukti atau fakta terbaru untuk permasalahan dari ijazah Pablo dan Ray Utami ini? Ya, terima kasih teman-teman media sudah datang. Hari ini sebetulnya agenda kami menindaklanjuti laporan yang sebelumnya tanggal 21 Juli terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tadi sudah kami konfirmasi di dalam, kemudian pihak penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Polda Jawa Barat, lalu ke Polres Cibinong karena berkaitan soal lokus gitu. Nah, kebetulan juga memang kami menemukan fakta baru. Kami sesuai dengan laporan di awal, setelah kami telusuri, karena kan kami sebagai advokat, sebagai organisasi advokat punya tanggung jawab hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa kami punya tanggung jawab terkait menjaga integritas profesi. Oleh karena ini kami juga mencari tahu, memastikan juga bahwa seluruh anggota Perkumpulan Advokat Indonesia mereka telah memenuhi syarat sebagai advokat. Berangkat dari situ, akhirnya kami coba mengirim surat pada tanggal 23 Agustus ya. Kemudian juga tanggal 19 Agustus juga kami kirim surat ke Universitas Padjadjaran, juga ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Dari Universitas Padjadjaran, surat kami dibalas dan jawaban dari Unpad menyatakan bahwa saudara RAH ya, atau saya sebut saja Rangga Hadi Putra, dinyatakan tidak tercatat sebagai mahasiswa atau tidak diakui sebagai mahasiswa Universitas. Kemudian surat kami yang kami layangkan ke Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa, tapi tidak dijawab dengan surat keterangan, melainkan melampirkan bukti laporan polisi di Polresta Depok dengan terduga terlapor 3 orang. Yang pertama adalah saudara Pablo Putra Benua, kemudian Christopher Angga Sastra dan Ray Utami ya, dalam dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman. Bang, berarti kalau sudah ada bukti baru ini pemalsuan ijazah, langkah selanjutnya apa nih Bang? Oh iya, pertama tentu kami mengapresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan oleh universitas, baik itu Universitas Padjadjaran juga pelopor bangsa, karena mereka punya tanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang memalsukan berupa dokumen otentik, kalau ijazah ini kan dokumen otentik, maka oleh karena itu kita apresiasi mereka melakukan langkah hukum. Dan tentu kami sebagai pihak yang merasa juga dirugikan, atau kami juga merasa ditipu juga ya, sebagai perkumpulan, sebagai OA, organisasi advokat yang pernah menerima beberapa orang yang saya sebutkan tadi, kami juga akan melakukan upaya hukum dalam waktu dekat tentunya. Kami tidak tinggal diam dan kami juga berharap bahwa pihak kepolisian dalam hal ini harus segera memproses laporan-laporan, karena ini dilakukan terus-menerus ya. Jadi saya tidak maksud dan bersangkutan memang spesialis melakukan pemalsuan, tetapi saya kira pihak polisi harus melakukan proses ini secepatnya. Bang, berarti sudah ada pemecatan atau belum nih terkait adanya ijazah palsu? Oh betul, kalau berkaitan dengan organisasi advokat kami sudah melakukan pemecatan terhadap beberapa orang yang tadi saya sebutkan, dan dari pihak kampus juga alhamdulillah ya, jawabannya juga cukup cukup responsif dan mereka juga melakukan langkah-langkah hukum. Jadi saya mau katakan bahwa kita ini advokat harus menjunjung tinggi hukum. Ada satu adigium hukum ya, pacta sunt potentiora verbis. Artinya apa? Fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Jadi hari ini kami hadirkan fakta dan bukti, dan kita meminta agar kepolisian segera melakukan proses penyelidikan. Jadi tidak boleh didiamkan, saya kira itu. Bang Kemas, ada tanggapan Bang? Tambahan? Ya, jadi upaya kami selaku Perkumpulan Advokat Indonesia, dalam hal ini saya mewakili dari Badan Kehormatan, telah melakukan sidang kode etik. Apa yang disampaikan oleh Gus Rofi, Wakil Ketua Umum, bahwasanya kami telah memecat secara resmi melalui Badan Kehormatan, Badan Pimpinan Perkumpulan Advokat Indonesia kepada orang-orang tersebut yang disampaikan oleh Gus Rofi. Ya,
Jadi itu sudah sah bahwasannya mereka yang kita sampaikan itu adalah bukan advokat. Bahkan bisa kami nyatakan bukan sarjana hukum. Ya. Jadi orang-orang tersebut yang disampaikan oleh Gus Rofi, Waketum PAI, bahwasannya bukan sarjana hukum, bukan advokat Perkumpulan Advokat Indonesia. Jadi apabila ada orang-orang masyarakat yang merasa dirugikan, silahkan melakukan upaya hukum terkait orang-orang terkait, gitu ya. Kemudian upaya hukum yang kami lakukan di BPP PAI sudah kita laporkan di Polda Jabar, ya. Untuk atas nama yang tadi disampaikan oleh Gus Rofi, kita laporkan di Polda Jabar, ya, terkait 263, 264, 266, ya, pemalsuan ijazah otentik, ya, serangka 1 Fakultas Hukum, 1 di Universitas Pajajaran, 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa Depok. Ditambah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa telah melakukan upaya hukum juga, ya, yang tadi disampaikan Gus Rofi, melakukan upaya pelaporan polisi di Polres Depok, ya. Jadi ini sudah banyak kita siapkan upaya hukum apapun untuk menjaga marwah kehormatan Perkumpulan Advokat Indonesia. Bang, mungkin boleh tunjukin LP sebutkan atau mungkin ada bukti baru boleh di LP-nya laporannya. dijelaskan, Bang. Kami akan tunjukkan ya laporan dari Warek 2, ya, Universitas atau Sekolah Tinggi Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Ini surat tanda penerima laporannya tanggal 29 Agustus 2025 di Polres Metro Depok. Jadi universitas sendiri yang membuat laporan. Nah, kalau untuk kemudian laporan kami terkait dengan Polda Jabar Saudara Rangga Hadi Putra, kami telah melaporkan di Polda Jawa Barat. Nah, ini laporan polisinya tanggal 28 Agustus tahun 2025. Ya. Jadi jelas di sini. Oke, sudah betul laporan polisi, dan sebenarnya masih ada kejutan lagi. Tapi step by step, bertahap ya. Kami kasih kejutan pelan-pelan tapi pasti. Sementara ini dulu. Nanti ada lagi yang akan mengejutkan bagi teman-teman wartawan. Bang, tapi sampai saat ini mungkin ada itikat baik atau ada komunikasi dari pihak yang terkait nggak sih, Yang 3 orang tadi, Kami dan Rangga itu sendiri, Bang. Sampai saat ini. Secara personal kami tidak ada persoalan. Oke. Secara pribadi saya juga sebetulnya tidak mengenal yang bersangkutan, tapi karena memang sempat bergabung di organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia, secara pribadi kami tidak ada masalah. Tapi kita bicara ini soal proses penegakan hukum. Jadi kita advokat ini jangan mau dimainkan, ya, jangan kita mau apa. Nah, sorry, ini saya perlihatkan ya, ijazahnya seperti ini. Nah, ini dari pelopor bangsa. Jadi teman-teman nanti bisa, ya, ini untuk saudara Pablo Putra, kemudian ada Rayu Kami dan Christopher Angga Sastra. Dan ini satu, ya, dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung. Ya. Ijazah palsu. Teman-teman bisa cross check langsung ke pelopor bangsa. Saya tanyakan ke Warek, ya, kebetulan wakil rektornya yang melakukan pelaporan. Ada lagi, Jo? Aman? Oke. Terima. Itu semua benar adanya, dan memang semua orang boleh ngecek. Bahkan dari penyidik pun telah ngecek ke sistem dikti. Mungkin bapak media pun boleh ngecek sistem dikti. Sekarang nggak bisa dibohongin. Ya, apakah dia memang sarjana hukum? Kita hanya menghindari jangan nanti ada malpraktek yang bukan pernah belajar hukum menangani perkara yang jelek, namanya adalah organisasi. Sebenarnya itu. Makanya kita buat tertib administrasi. Boleh nanti bapak ngetik nama yang bersangkutan tadi disebut tadi di dikti. Jadi bukan kita yang bohong. Ya, ngetik namanya di dikti itu keluar. Dia dari mana? Asal usul dari mana? Ya. Kalau yang di Polda Jabar memang dia tidak terdaftar di sana. Makanya ada surat tertulis dari Unpad. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa yang di Depok. Saya udah ketemu langsung sama wareknya. Mereka juga kaget. Dan tidak ada historical sebagai mahasiswa di situ menurut pengakuan wareknya. Kalau masalah yang lain saya tidak tahu. Tapi sebagai inisiatif mereka duluan untuk menutupin, untuk melindungi institusi mereka membuka LP duluan di Polres Depok sebagai wujud kepedulian mereka. Kenapa? Ini kan presiden buruk kepada alumni-alumninya nanti. Apalagi menurut Warek itu tadi,
penyidik Depok itu hampir 60% alumni dan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa itu. Ya, jadi kita sebenarnya tidak ada satu kebencian per orang tidak, tapi kita mau tertib administrasi supaya tidak ada terjadi malpraktek hukum yang dilakukan orang-orang yang tidak pernah belajar hukum. Kasihan kan orang-orang yang kuliah 5 tahun harus dia pendidikan, ya, ternyata dia susah juga untuk berkarir di dunia hukum. Ternyata ada orang yang mau instan dengan seperti itu langsung membuka kantor hukum. Ya, ini kita bukan ketemu Rusia, kita bukan perang kerajaan, ya, tapi kita memang dari BPPAI untuk tertib administrasi ke depan. Siapapun, saya rasa ke depan bukan hanya yang disebutkan tadi nama, kita sekarang lagi men-trace semua anggota dari PAI kita akan trace. Semua anggota tanpa terkecuali akan trace, kita akan trace historicalnya. Kan kalau kita lihat dari 2010 kan kita bisa cek historical kemahasiswaannya. Jadi nggak boleh lagi bohong-bohong sekarang. Ya, bukan kita bohong. Jadi oke, saya seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya. Ini sebetulnya mirip-mirip yang belakangan sedang viral berkaitan soal ijazah palsu. Tapi ada perbedaannya. Kalau Pak Jokowi dipersoalkan ijazah palsu, tapi pihak kampus telah mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli dan mengakui pernah berkuliah di UGM. Kalau yang ini berbeda. Yang ini pihak kampusnya yang menyatakan sendiri bahwa yang bersangkutan tidak pernah. Ya, 4 orang tadi itu tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa dan tidak pernah berkuliah. Artinya apa? Dia bodong, kira-kira begitu.